Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas semua karunia yang Allah anugerahkan kepada kita sampai hari ini. Allah kuatkan badan kita, Allah sehatkan badan kita, Allah berikan kesempatan kita untuk berkumpul dengan saudara-saudara kita, keluarga kita dalam keadaan iman pastinya. Ya, ini merupakan nikmat yang besar, jauh melebihi nikmat materi yang mungkin sebagian orang menganggap materi adalah segala-galanya. Yang patut kita syukuri dan patut kita terus bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat. Salam dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta siapapun umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau, memperjuangkan apa yang beliau perjuangkan, membaca sirah kehidupan beliau, dan mengikuti meneladani sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ikhwatal iman, sahabat taslih yang dirahmati Allah, alhamdulillah masih dalam pembahasan kitab Ad-Da'u wa Dawa karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, yang beliau mendetailkan dan banyak membahas tentang dampak-dampak sebuah dosa yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Rabb-nya. Sahabat taslih yang dirahmati Allah, insyaallah pada pertemuan kali ini kita juga akan melanjutkan kembali pembahasan di pasal yang baru dalam kitab Ad-Da'u wa Dawa karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Baik, kita baca sekarang ada di halaman 257, pasal baru, faslun. Min uqubatiha annaha tastajlibu mawadda halakil 'abdi fi dunyah wa akhiratih. Dan di antara dampak buruk dosa adalah sesungguhnya dosa mendatangkan mawad bisa diartikan unsur-unsur atau hal-hal yang mendatangkan kehancuran seorang hamba di dunia dan akhiratnya. Ya, dosa mampu mendatangkan unsur-unsur kerusakan, ya, kerusakan, kehancuran, kebinasaan seorang hamba di dunia dan di akhiratnya. Fa inna dzunub hiya amradun matastahkamat qatalat. Sesungguhnya dosa-dosa itu adalah laksana penyakit yang kapan dia istahkamat, atau artinya dia menguasai badan, dia akan mampu membunuh. Ya, itu dosa. Kalau dia mendominasi yang ada dalam diri kita, selayaknya penyakit, jika bisa diartikan komplikasi, ini sakit, paru-paru sakit, jantung sakit dan lain sebagainya, bisa qatalat. Penyakit-penyakit tadi bisa membunuh atau menyebabkan kematian. Wala bud, dan itu biasanya seperti itu. Wa kama annal badan la yakunu sahihan illa bighidha'in yahfadhu quwwatahu. Laksana badan kita ini la yakunu sahihan, ia tidak akan sehat, bugar, illa bighidha'in yahfadhu quwwatahu, kecuali dengan mengkonsumsi makanan-makanan baik, ya, makanan-makanan yang baik yang mampu menjaga kekuatan badan tersebut.
wastifragin yastafrighul mawadil fasidah wal akhlaqir radi'ah allati mata ghalabat alaihi afsadatu, dan menjauhi hal-hal atau makanan-makanan yang buruk yang kalau dia mendominasi badannya dia bisa merusak. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim, teman-teman rahmatullah, sahabat asli, sedang menganalogikan bahwa badan itu, ya, di samping dia butuh mengkonsumsi badan secara fisik, dia mampu, sebagaimana dia membutuhkan makanan untuk supaya kuat dan makanannya pun harus sehat. Ya, kalau yang mendominasi adalah makanan sehat, maka makanan yang kurang baik atau kurang sehat itu otomatis tertolak atau tidak biasa gitu. Seperti layaknya hati atau jiwa seseorang, apabila diisi dengan hal-hal baik dan menjauhi dosa maka akan baik. Tapi kalau sebaliknya badan itu yang didominasi adalah makanan yang mungkin kurang sehat, maka kondisi tubuhnya pasti akan melemah, bahkan menimbulkan penyakit, mendatangkan penyakit, berbagai macam penyakit, bahkan komplikasi yang pada akhirnya penyakit tadi mampu membunuh atau menyebabkan kematian seseorang. Seperti halnya dosa, dia mampu menjadikan jiwa seseorang itu tertutup penyakit atau laksana penyakit yang bisa mematikan jiwa seseorang. Ya. Wa himyatin yamtani'u biha min tanawulin ma yu'dhihi wa yakhsha dararah. Fakadzalikal qalb. Nah, begitu pula hati. Badan kan tadi saya sudah sebutkan tadi sebelum ini bahwa Al-Imam Ibnu Qayyim sedang menganalogikan tersebut. Fakadzalikal qalb la tatimmu hayatuhu illa bighidha'in minal imani wal a'mal as-salihah yahfadhu quwwatah. Laksana hati, badan memerlukan makanan yang mampu menjaga kekuatannya, fisiknya seseorang. Laksana hati, ia juga butuh asupan berupa keimanan dan amal salih yang menjaga kekuatan iman tersebut atau kekuatan hati tersebut. Wastifragin bittaubatin nasuh istafrighul mawadal fasidah wal akhlaq ar-radi'ata minhu, dan mengosongkan hal-hal yang kurang baik berada dalam hatinya. Ya, penyakit-penyakit hati secara umum atau dosa juga secara umum. Ya. Wa himyatin tujibu lahu hifdzus sihhati wa tajim ma yadadaha. Wa ibaratun an tarki istimali ma yadadis sihhah. Wa taqwa ismun mutanawil li hadhihi al-umur ats-tsalatsa. Fama fata minha fata min at-taqwa biqadari. Singkatnya teman-teman sahabat asli rahmati Allah, bahwa analogi singkat dari seorang Al-Imam Ibnu Qayyim yang menganalogikan kesehatan kesehatan hati pun sama dengan kesehatan badan. Hati pun sama dengan fisik atau badan kita. Hati butuh asupan sebagaimana badan perlu asupan. Hati perlu asupan yang baik-baik sebagaimana badan juga perlu makanan yang baik-baik. Yang tadi beliau sebutkan bahwa asupan hati yang baik adalah keimanan kepada Allah dan amal-amal saleh yang mampu menguatkan hati seseorang. Sebagaimana makanan sehat, dia juga mampu menguatkan fisik seseorang. Dan kita lihat teman-teman bahwa banyak orang yang di usianya yang semakin tua, 60 ke atas, 70 bahkan, itu tapi rasanya mereka meskipun pasti ada keterbatasan, tapi di umur sekian itu, di umur yang mungkin katakan sudah 70 tahun, ada beberapa orang tua itu yang masih beraktivitas dan bisa tegap jalannya. Ya. Itu mungkin ketika masa mudanya mereka mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak aneh-aneh mungkin. Ya. Kemudian sangat menjaga. Sebagaimana juga kondisi yang lain-lain. Saya lupa kalimat seorang ulama bahwa yang kurang lebih maknanya adalah kami menjaganya di waktu muda, kemudian Allah kuatkan kami di waktu tua. Artinya kami menjaga anggota badan kami ketika masih muda dari perbuatan maksiat, sehingga di waktu tua itu masih fungsi, sangat-sangat berfungsi, bahkan fungsinya masih kuat gitu. Nah, ini kan ada kaitannya dengan dosa yang kita lakukan. Wal'iyadzubillah. Nah,
Bagaimana dengan mengosongkan dari hati yang Ibnu Qayyim mengatakan wastifragin bitaubatin nasuh, itu artinya mengosongkan perkara-perkara buruk dari dalam hati itu, ya dosa, ya hasad dan lain sebagainya, penyakit hati yang lain, dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang nasuh. Baik, wa idza tabayyana hadza, lanjut, wa idza tabayyana hadza fadh-dhunub mudadatun li hadhihi al-umur ats-tsalatsa fa innaha tastajlibu al-mawad al-mu'dhiyah. Ya, dosa itu menghadirkan atau menyebabkan atau mendatangkan al-mawad al-mu'dhiyah, unsur-unsur yang merusak atau mengganggu. Utujibu takhlita bil mudada lil hamiyah wa tamna al istighraq bit taubatin nasuh. Dosa itu juga mampu menyebabkan apa ya? Atau mencegah seseorang. Wa tamna al istifraq artinya mencegah, singkatnya mencegah seseorang dari bertaubat secara nasuha. Karena itu sudah sangat menumpuk. Tarakamatil dhunub. Baik, fanzur ila badanin alilin. Ini kan bagus, beliau menjelaskan. Maka lihatlah kepada kondisi fisik seseorang yang sakit. Qad tarakamat alaihi al-akhlaq ar-radi'ah wa mawadil marad. Ada orang yang sakit rasanya sudah lemah, udah payah gitu. Karena tarakamat alaihi al-akhlaq ar-radi'ah wa mawadil amrad. Karena menumpuk, ya mungkin kita bisa katakan hari ini komplikasi. Jantungnya sakit, paru-parunya sakit, kakinya stroke, kepalanya, lehernya, asam urat segala macam, kan tarakamat alaih. Ya. Wa huwa la yastafriguha wa la yahtamilaha. Kalau sudah begitu kan dia bingung. Orang yang komplikasi itu kan kadang kebingungan, dia mau mulai menyembuhkan yang mana dulu atau mengobati yang mana dulu, ya, ini sakit, segala macamnya sakit. Kaifa takunu sihhatuhu wa baqa? Kalau udah begitu, gimana mau bertahan dalam sehat atau kembali sehat atau bertahan hidup? Ya, karena apa? Tadi badannya sudah dikuasai oleh penyakit. Ini analogi bagus sekali dari Ibnu Qayyim, bahwa orang yang dosanya menumpuk itu, dosanya itu sudah menguasai dirinya. Yang jangan-jangan dosa tersebut mampu menghalangi seseorang dari taubat yang nasuh, taubat yang sungguh-sungguh. Ya maka ini, ikhwatal iman, teman-teman rahmati Allah, ini analogi yang bagus sekali. Mungkin kita nggak melihat dosa itu, tapi beliau menganalogikan dengan sesuatu yang terlihat, yaitu dengan kondisi badan, fisik, kemudian dengan penyakit-penyakit yang bisa kita diagnosa, yang kita bisa lihat. Ya, maka ini analogi bagus sekali saat Al-Imam Ibnu Qayyim menganalogikan dosa-dosa yang menyelimuti seseorang, yang menumpuk dalam jiwa seseorang itu laksana penyakit pula yang menumpuk dalam diri atau badan seseorang. Baik, ini ada bait syair, walaqad ahsanal qail jismuka bil himyati hassantahu makhafatan min alamin tari'i wa kana awla bika an tahtami minal ma'asi khasyatan nari. Kurang lebih maknanya jismuka artinya badanmu yang kamu sangat jaga, ya, kesehatannya karena takut dari penyakit, ya, penyakit tori itu artinya emergensi atau penyakit yang mungkin mematikan gitu ya. Wa kana aula bika an tahtami minal ma'asi khasyatan nari. Yang paling sangat kamu jaga, lebih utamakan, prioritaskan adalah an tahtami minal ma'asi. Ya, kamu berlindung dari perbuatan maksiat. Khasyatan nari, sebab takut dijebloskan dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Ya, maka
ada kaitannya, gitu, ada kaitannya bahwa Imam Ibnu Qayyim menganalogkan ini dengan ini itu kan juga sebagai pendekatan pemahaman bagi orang-orang yang membaca kitab-kitab beliau ini. Baik, faman hafazal quwwata bimtithalil awamir wasta'mal al-himyata bijtinabin nawahi wastifrag at-taqlit bit-taubatin nasuh lam yada' lil khairi matlaban wala minasyarri mahraban. Maka barang siapa yang menjaga hatinya, kondisi hatinya, ya, kekuatan hatinya dan jiwanya itu dengan melaksanakan hal-hal yang Allah perintahkan, imtithalul awamir, kemudian wasta'mal al-himyata bijtinab, kemudian dia mengambil langkah pencegahan, bisa dikatakan gitu, dengan menjauhi hal-hal yang Allah larang, ya. Wastafraghat takhlita bitaubatin nasuh, kemudian mengosongkan hal-hal yang kurang baik itu. At-takhlid bisa diartikan hal-hal yang tercampur aduk itu dengan taubat yang nasuh, taubat yang jujur, taubat yang sungguh-sungguh kepada Allah. Lam yada' lil khairi matlaban wala minasyarri mahraban wallahul musta'an. Pada akhirnya seseorang tadi menjadikan kebaikan itu sebagai sesuatu yang harus dicapai, ya. Kemudian keburukan itu sesuatu yang harus dijauhi, ya, sesuatu yang harus ditinggal pergi, ditinggal kabur sejauh mungkin, agar keburukan itu tidak sampai menguasai jiwanya, kemaksiatan itu tidak sampai menguasai hatinya. Bahkan tadi tarakamat alaihi dzunub, dosanya menumpuk, yang tumpukan tadi lama-lama akan mengeras, yang tumpukan dosa tadi lama-lama akan menggunung, sehingga kalau sudah menggunung rasanya bukan sulit, tapi ada beberapa hal yang perlu usaha keras, yaitu dengan taubat nasuh. Ya, ikhwatal iman, sahabat tasawuf rahmati Allah, ini penting sekali dari Al-Imam Ibnu Qayyim bahwa dosa mampu mendatangkan perkara-perkara atau unsur-unsur kerusakan bagi seorang hamba di dunia dan akhiratnya. Kalau di dunia, mungkin tadi saya katakan bahwa kondisinya melemah, hatinya melemah, dia tidak bisa mendeteksi mana yang hak, mana yang batil, atau hak dianggap batil, atau sebaliknya batil dianggap hak. Makanya sudah benar kalau kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu. Ya Allah, tunjukilah kepada kami yang hak itu hak, la yaltabas alaih, tidak bercampur, tidak samar-samar dan lain sebagainya. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kemampuan untuk mengikuti yang hak. Itu kan doa yang sangat agung sekali itu. Selanjutnya Allah juga Rasul doa itu melanjutkan bahwa wa arinal batila batilan warzuqna jtinabah, dan anugerahkanlah kepada kami, perlihatkanlah kepada kami kalau yang batil itu sesuatu yang batil. Jadi bukan layul tabas alaih, artinya ini batil, ini kayaknya kok mirip ke hak ini ya, padahal itu batil. Maka kita mohon petunjuk kepada Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kalau ini kebatilan. Warzuqna jtinabah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kemampuan untuk menjauhinya, kemampuan untuk meninggalkannya. Kalau itu batil, tinggalkan. Kalau itu sesuatu yang batil, jauhkan. Ya Allah, ini doa yang sangat-sangat penting untuk hari ini kita baca terus-menerus dan kita memohon kepada Allah terus-menerus. Sebab di zaman ini, bahkan kelak di zaman-zaman yang akan datang, di generasi anak-anak kita tidak akan tahu
Karena setiap zaman pasti ada tantangannya, setiap zaman ada ujiannya masing-masing. Kalau yang kita rasakan hari ini sudah semakin masif kejahatan, yang hak diputarbalikkan menjadi batil, atau yang batil dipoles menjadi hak, dan lain sebagainya, maka ini butuh pegangan yang kuat, butuh ilmu yang cukup, butuh iman yang mengkristal, agar supaya tidak goyah saat mengarungi kehidupan ini. Tidak gampang silau dengan sesuatu yang padahal itu batil tapi dikemas sedemikian rupa. Seakan yang batil itu sebuah kebenaran atau sebuah yang hak. Baik, sahabat rahmati Allah, kita cukupkan sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk supaya Allah berikan kita kekuatan untuk menjauhi dosa, untuk mentaubati dosa-dosa kita, dan untuk supaya Allah menguatkan hati-hati kita dengan amalan-amalan kita yang kita persembahkan hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.